Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami muliakan yaitu para dosen pengampu, yaitu Prof. Hadianto, SPD, MED, PSG, kemudian saudara teman-teman satu tim atau Bapak Ibu, yaitu rekan tim saya, Pak Trio Wiyoko, Pak Safrizal, dan Ibu Sri Utami Ningsih. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membicarakan atau membahas yaitu tentang teknologi dan perannya di dalam blended learning. Next, Pak Tri, next. Baik, di sini teknologi dalam blended learning itu kita akan melihat konsepnya bahwa dia merupakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan online atau daring yang memungkinkan fleksibilitas dan personalisasi dalam proses pendidikan. Dalam era digital, teknologi menjadi kunci untuk memaksimalkan efektivitas blended learning dan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan bermakna. Jadi mungkin kita semua sudah tahu ya, blended learning ini merupakan perpaduan antara pembelajaran yang bersifat, kalau dikatakan tradisional juga enggak kan, konvensional lah tepatnya. Pembelajaran yang konvensional, tatap muka, atau pembelajaran yang langsung berinteraksi di ruang kelas, dengan pembelajaran yang berbasis pada digital atau belajar mandiri atau belajar daring atau online gitu. Itu adalah konsep yang bisa kita pegang secara garis besar, secara umum. Lanjut. Kemudian peran teknologi dalam pembelajaran sebagai tool sosial dan science and literacy. Kemudian di sini ada 3 poin yang harus kita pahami atau kita dalami. Satu, yang pertama, teknologi sebagai alat. Jadi sebagai alat bantu pengguna atau siswa untuk membantu pelajaran. Jadi sesuai dengan judul tadi bahwa teknologi di dalam blended learning ini itu merupakan alat. Jadi tools gitu kan, sebagai alat. Kemudian alat ini alat bantu gitu bagi pengguna. Pengguna itu ada usernya siswa di sini, gitu kan. Jadi untuk mempermudah siswa gitulah kira-kira di dalam proses belajar. Kemudian teknologi sebagai atau berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, kan? Jadi di samping dia sebagai alat belajar, dia juga sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai sains, gitu kan? Sekarang kan zaman digital gitulah kira-kira kan, zaman perkembangan digital begitu pesatnya gitu. Jadi teknologi ini sebagai pengetahuan baru gitu kan, atau sebagai sains. Kemudian yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran literasi. Jadi yang ketiga adalah teknologi ini sebagai bahan dan alat untuk sebagai
alat bantu pembelajaran yang sering kita sebut dengan literasi. Ini menurut Sutarno ya, 2016. Silakan dilanjut Pak Tri. Kemudian apa itu blended learning ya kan? Jadi setelah kita melihat dari apa namanya pemaparan data tadi, maka kita masuk ke dalam sebuah definisinya, yaitu blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan komponen online, menghadirkan pendekatan yang holistik. Jadi adanya perpaduan antara pembelajaran yang bersifat face to face atau tatap muka dengan menggunakan komponen atau perangkat online gitu kan, atau perangkat teknologi yang menghadirkan pendekatan yang holistik, yang secara menyeluruh gitu kan, yang secara detail gitu. Kemudian ada model-model umum juga di sini. Beberapa model yang umum digunakan yaitu rotasi, fleksibel, mandiri, dan pengayaan. Ini adalah merupakan konsep atau merupakan pengertian dari blended learning itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, saya ingin memberi kesempatan kepada teman satu tim untuk melanjutkan slide yang berikutnya untuk dipaparkan. Silakan, Bapak Ibu yang melanjutkannya. Pak Tri, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Baik, di sini kalau tadi sudah didefinisikan berkaitan dengan blended learning, ya. Kemudian kita lanjutkan, mengapa teknologi itu penting ya di dalam blended learning-nya. Ya, tentu blended learning ini harus didukung oleh teknologi, ya. Mengapa? Satu, di sini yaitu sebagai aksesibilitas. Nah, di dalam pembelajaran blended learning itu, ya, pembelajarannya dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan memungkinkan fleksibilitas bagi siswa. Jadi di sini siswanya dapat mengakses proses pembelajarannya itu ya selama dia terkoneksi dengan internet, maka akan dapat diakses oleh siswa tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua ada personalisasi, yaitu blended learning ya dengan adanya dukungan teknologi memungkinkan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi dalam personalisasi ini ya ini sangat menguntungkan sekali untuk siswa karena pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Jadi ketika siswanya ingin belajar di pagi hari, dia bisa ya mungkin belajar dengan duduk dia juga bisa, atau belajar di taman, di perpustakaan juga bisa, sesuai dengan kebutuhannya dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, mengapa teknologi itu penting dalam blended learning? Karena dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui platform online, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Nah, tentu dengan adanya blended learning ini, ya, materi-materi yang ada di dalam platformnya tentu akan berbeda dengan kelas-kelas tatap muka atau konvensional di dalam kelas. Kelas yang ada di dalam blended learning otomatis akan didesain oleh gurunya atau pengajarnya itu dibuat dengan semenarik mungkin agar memunculkan keinteraktifan antara siswa dengan platform atau pembelajaran yang ada. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu data dan analisis. Teknologi menyediakan data untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga proses pembelajaran dapat terus dioptimalkan. Nah, di sini kalau kaitannya dengan proses pembelajaran, dengan adanya blended learning ini, seorang guru ataupun pengajar itu dapat melakukan evaluasi secara online. Atau kita memberikan kuis ya secara online kepada siswa atau ulangan harian atau ujian akhir semester. Nah, data-data yang dihasilkan itu atau data-data yang ketika ujian itu dapat terekam dengan baik. Ya, itu keuntungan
dengan adanya teknologi di dalam blended learning. Berikutnya, teknologi dalam blended learning sendiri ya, banyak membawa manfaat yang secara signifikan yang dirasakan oleh peserta didik, yang mana blended learning sendiri ya dalam pembelajarannya ya dia menggabungkan antara tatap muka ya dengan pembelajaran daring. Nah, adapun manfaatnya satu adalah tadi ya akses pembelajaran yang fleksibel, di mana teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses materinya itu kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak harus di dalam kelas atau pada saat pembelajaran di dalam kelas, tapi ketika mereka berada di rumah, mereka di perpustakaan, mereka ada di tempat-tempat yang santai, di taman dan sebagainya, mereka dapat mengakses materi-materi pembelajaran itu. Tadi kuncinya adalah harus terkoneksi dengan internet. Kemudian yang kedua, manfaat yang diperoleh adalah pembelajaran yang personal atau personalisasi tadi. Teknologi memberikan kemudahan untuk siswa mengakses ya materi-materi tambahan, tutorial video dan latihan interaktif yang membantu dari siswa untuk memahami konsep yang sulit sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika siswa itu merasa sulit dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru di dalam kelas mungkin, mereka dapat melihat tutorial videonya seperti itu. Kemudian atau materi-materi tambahan yang mendukung dari materi pembelajaran yang disampaikan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah adanya interaksi dan kolaborasi. Nah, dengan adanya teknologi ini yang memfasilitasi proses pembelajaran blended learning, maka itu sangat memudahkan adanya komunikasi atau membantu adanya komunikasi antara antara siswa dengan pengajar dan juga antara sesama siswa. Seperti adanya forum diskusi, ruang kelas virtual, ya. Kemudian juga platform kolaborasi yang memungkinkan lebih banyak interaksi dan pembelajaran berbasis kelompok. Jadi dengan adanya blended learning ini ya akan banyak komunikasi-komunikasi yang bisa dijalin atau yang terbangun di dalam forum-forum yang terbentuk atau yang didesain oleh guru atau pengajar di dalam platformnya tadi. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya yang luas. Jadi teknologi ini membuka akses ke berbagai sumber daya untuk edukasi seperti video, artikel, webinar, kemudian ada modul interaktif yang memperkaya materi pelajaran. Nah, jadi yang keempat di sini adalah sumber belajar ya untuk siswa itu semata-mata tidak hanya dari guru atau dari dosen yang ada di dalam kelas, namun mereka atau mahasiswa ataupun siswa dapat belajar dari media-media yang sudah disiapkan ya di dalam platform untuk blended learning-nya tadi. Kemudian yang kelima yaitu adanya efisiensi dan pengelolaan waktu. Pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu pengelolaan waktu yang lebih baik dengan pengajaran yang lebih terstruktur dan mudah dipantau oleh pengajar. Penilaian juga bisa dilakukan lebih efisien. Jadi kalau misalnya dalam penilaian itu guru atau dosen itu biasanya akan mendesain waktunya, di mana dia harus mengerjakan dari pukul berapa sampai berapa. Jadi ketika waktunya itu sudah habis, maka mahasiswa atau siswanya ini tidak dapat mengakses untuk mengikuti evaluasi dalam proses pembelajarannya. Gitu. Namun ketika materi-materi di dalam pembelajaran atau materi yang ada di dalam blended learning yang disiapkan oleh gurunya atau pengajarnya, nah ini dapat diakses tanpa batas waktu seperti itu. Jadi di sini ada efisiensi dan pengelolaan waktunya. Kemudian berikutnya yaitu peningkatan keterampilan digital. Nah, dengan melibatkan siswa secara langsung
sebagai usernya di dalam pembelajaran blended learning ini, secara tidak kita sadari bahwasanya ini mengembangkan keterampilan digital yang sangat relevan dengan dunia modern ini, baik untuk tujuan pendidikan maupun karir. Jadi, ketika membiasakan siswa dengan proses pembelajaran dengan blended learning ini, ternyata akan melatih keterampilan digital dari siswa itu, yaitu kemampuan untuk mengoperasionalkan alatnya, yaitu teknologinya tadi, untuk bisa mengakses pembelajaran yang ada di dalam blended learning. Nah, dari kebiasaan ketika mereka mengakses blended learning ini, ya, ini tentu akan memberikan manfaat bagi dia, ya, yaitu salah satunya adalah ketidakcanggungan dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran berbasis data. Dengan adanya teknologi, pengajar dapat mengumpulkan data tentang kemajuan siswa, pola belajar, dan area yang perlu menjadi perhatian lebih untuk membantu pengajar dalam memberikan dukungan yang terfokus dan efektif. Nah, dengan adanya pembelajaran blended learning, itu guru atau pengajar atau pendosen akan memiliki data yang bisa merekam kemajuan atau progres yang dialami oleh siswa. Nah, dari materi pembelajaran yang diberikan, ya kira-kira bagian-bagian mana yang kurang atau bagian-bagian yang perlu ditingkatkan oleh siswa itu di bagian mananya. Nah, data tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan refleksi bagi guru atau bagi dosen itu, sehingga pengajar dapat memberikan sarana pembelajaran yang lebih baik atau solusi-solusi yang lebih baik untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, untuk berikutnya ada teknologi untuk blended learning. Untuk aplikasinya apa saja nanti akan disampaikan oleh rekan kami, ya. Saya kembalikan dulu kepada Pak Ade Tefan. Kepada Pak Ade, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Tri atas pemaparannya. Sekarang untuk slide berikutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Baik, saya akan melanjutkan tentang teknologi dan blended learning. Selanjutnya adalah platform pembelajaran ya, atau yang dikenal dengan LMS, Learning Management System. Nah, memang ada beberapa learning management system yang sangat terkenal ya, seperti Google Classroom, Canvas, Moodle, dan sebagainya. Juga kampus biasanya juga punya aplikasi tersendiri ya, terutama di Indonesia. Ada yang juga berbayar seperti Sevima dan sebagainya. Dan kadang juga kampus mereka punya sumber daya sendiri, mereka menciptakan LMS yang mereka hak cipta sendiri. Nah, ini lumayan terkenal di Indonesia. Adapun fitur utamanya adalah manajemen konten, forum diskusi, tugas online, dan penilaian otomatis. Jadi memang semuanya tercakup dalam LMS tersebut. Bagaimana mengatur kontennya, kemudian ada forum diskusi, juga tugas online dan penilaian. Jadi semua itu secara otomatis. Jadi kita tidak sebagai user itu sangat dimudahkan sekali. Juga pengajarnya. Jadi menilainya itu tidak perlu manual lagi. Jadi kita hanya memasukkan data dan otomatis akan keluar nilainya. Contohnya di Indonesia ya, kita dalam konteks Indonesia ini sebesar 25% dalam 5 tahun terakhir. Ini lumayan tinggi angkanya. Dan memang LMS ini lumayan terkenal semenjak terjadinya COVID itu ya. Ada pandemi, kemudian LMS ini mulai dikenal. Termasuklah juga Google Classroom, kemudian Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh platform. Banyak lagi, ini hanya sebagian kecil daripada contoh ya. Banyak lagi yang platform-platform pelajaran yang gratis juga ada yang berbayar. Nah, selanjutnya adalah video conference dan kolaborasi online.
Nah, ini video conference ini adalah video yang multi user ya. Jadi kita bisa bertemu dalam satu ruangan, dalam satu ruangan online, dan kita membuat satu conference. Ini lumayan yang terkenal adalah Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Nah, ini memang yang sangat terkenal sekali dan juga berbayar ya. Kalau Google Meet ini gratis dan Zoom ini berbayar. Nah, jadi kita tinggal pilih. Jadi user dibebaskan untuk memilih apakah gratis atau bayar. Namun untuk user interface-nya itu lumayan mirip ya, sama aja. Biasanya ada host dan sebagainya yang mengatur semuanya. Kemudian ada platform kolaborasi online, ini Google Docs, Padlet, Miro, mungkin Drive juga yang bisa menyimpan data. Ya, jadi datanya itu bisa di-share, bisa diedit bahkan ya. Nah, ini berbasis data penyimpanan cloud biasanya ini ya. Jadi kita nyimpan tidak lagi dalam hard disk, tapi kita menyimpan datanya itu berbasis online. Jadi bisa diakses kapan saja. Walaupun laptopnya tertinggal, kita bisa akses. Kalau ada internet, kita bisa akses data kita. Nah, ini dia Google Docs dan sebagainya. Selanjutnya konten pembelajaran interaktif. Biasanya ini aplikasi-aplikasi ya yang memang didesain untuk bagaimana menarik pembelajaran ini. Ada kuis online, simulasi game, edukasi, puzzle. Nah, ini bagaimana tidak membosankan. Tentu kadang kalau pembelajaran secara online ini ada perasaan bosan, maka desainer daripada aplikasi biasanya menyelipkan game atau kuis yang bagaimana menarik bagi siswa untuk belajar online ini. Nah, contohnya video interaktif dalam pelajaran matematika meningkatkan retensi materi belajar 30%. Nah, ini salah satu data yang didapatkan bahwa video interaksi meningkatkan pembelajaran matematika. Biasanya matematika ini selalu kalau kelas tradisional biasanya lumayan membosankan ya. Namun semenjak adanya blended learning dengan online, maka dia meningkat 30% data yang didapat. Nah, video-video pembelajaran interaktif ini membantu sekali ya. Pembelajaran di online, blended learning. Untuk apa? Memang untuk menggait daripada minat siswa tersebut. Bagaimana pelajaran daripada blended learning ini tidak membosankan dan bisa memberikan siswa pengalaman yang berbeda seperti itu. Saya kembalikan kepada mungkin itu yang dari saya. Kembalikan Pak Ade Taufan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal atas pemaparannya. Terus kita lanjutkan ke slide berikutnya akan disampaikan oleh Bu Sri Utami Ningsih. Silakan Bu. Silakan Bu Sri. Bu Sri Utami, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan Bapak Safrizal tadi dan kawan-kawan yang lain berkaitan dengan penilaian dan umpan balik. Nah, di sini untuk penilaian dan umpan balik di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada alat penilaian itu berupa Google Form, kemudian ada juga quizzes, dan kemudian ada cohorts. Nah, kemudian yang kedua itu ada manfaat penilaian online. Penilaian online di sini bermanfaat sebagai penilaian yang cepat, umpan balik instan, analisis kinerja siswa. Nah, kemudian yang ketiga ada umpan balik konstruktif, yaitu penting untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keempat, di sini ada contoh dari umpan balik online untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Nah, itu umpan balik dari penilaian, itu merupakan penilaian dan umpan balik dari online. Nah, kemudian ada di sini ada studi kasus ya untuk blended learning. Nah, di sini ada 4 studi kasus yang dipaparkan di sini, yang akan saya paparkan di sini, yaitu berkaitan dengan yang pertama di sekolah dasar. Nah, ternyata blended learning ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai ujian
sebesar 15%. Nah, berarti di sini signifikan juga untuk kenaikan penilaian ya, lumayan besar 15%. Nah, jadi di sini bisa dilakukan pada setiap mata pelajaran ya, untuk mata pelajaran yang sesuai untuk dilakukan blended learning, maka di sini akan dilakukan dan ternyata hasilnya lumayan besar ya, karena meningkatkan 15% di sini. Kemudian yang kedua pada perusahaan. Di perusahaan ini terjadi efisiensi pelatihan meningkat yaitu 20%. Bisa kita lihat dari waktu, kemudian juga ada dana dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan efisiensi pelatihan di perusahaan. Nah, pembelajaran blended learning dapat meningkatkan prestasi belajar 85%. Yang keempat ada di universitas itu berkaitan dengan tingkat kelulusan mahasiswa. Nah, karena kita bisa mengakses internet dengan mudah dan lain sebagainya, itu meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa itu sebesar 10% di sini. Next, Pak. Nah, kemudian apa sih tantangan dan solusi dalam implementasi? Nah, tantangan dan solusi dalam implementasi blended learning itu ternyata yang pertama ada tantangannya, yaitu keterbatasan akses internet, kurangnya pelatihan guru, kemudian resistensi terhadap perubahan. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya di masing-masing daerah atau di masing-masing tempat itu masih ada beberapa tempat atau beberapa daerah yang akses internetnya itu belum stabil. Masih banyak internet yang tidak bisa dijangkau oleh setiap daerah. Mungkin misalnya di tempat kami di Bangku ini, nah itu setiap sekolah ataupun perguruan tinggi itu untuk akses internetnya juga ada sebagian yang masih belum, karena belum bagus. Karena apa? Karena masih di pelosok. Nah, jadi mereka untuk blended learning itu mungkin masih susah untuk dilaksanakan karena jangkauan internet tersebut. Nah, kemudian juga ada pelatihan guru, itu juga masih belum begitu baik ya untuk berkaitan dengan blended learning ini. Untuk itu butuh adanya solusi, yaitu yang pertama adanya akses internet gratis, kemudian ada pelatihan guru yang komprehensif, yang kedua, kemudian yang ketiga komunikasi yang efektif. Nah, itu untuk tantangan dan solusi dalam implementasi blended learning. Next. Nah, di sini ada kesimpulan ya dan rekomendasi. Nah, apa sih kesimpulan dan rekomendasinya? Nah, teknologi kan merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas blended learning, menghadirkan pengalaman belajar yang lebih personal, interaktif, dan efektif dengan perencanaan yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, dan pelatihan yang berkelanjutan. Blended learning dapat menjadi solusi yang ideal untuk mencapai tujuan pendidikan di era digital ini, karena pada saat ini kita sudah berada pada dunia ya yang sudah maju teknologinya, AI sudah berkembang di sini, semuanya sudah modern, mutakhir. Nah, kemudian bukan hanya humannya ya, tetapi di sini juga berkaitan dengan teknologinya. Nah, jadi keduanya harus balance, harus berimbang. Itu saja mungkin dari saya. Silakan saya kembalikan kepada Pak Ade. Pak Ade. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah memaparkan yaitu tentang
teknologi ya, peran teknologi dalam blended learning. Semua pemaparan sudah dijelaskan secara lugas dan secara baik. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh semua tim atau kelompok, baik Pak Tri, Pak Safrizal, Bu Sri, dan saya sendiri, untuk semua halayak umum bisa untuk memahami atau untuk mengerti apa yang kami bahas ini. Baik, terima kasih para Bapak Ibu semuanya dan para hadirin semuanya untuk pembahasan materi di pembahasan ini. Kami rasa cukup sekian dan terima kasih atas kesempatan semuanya. Mohon maaf atas semua kesalahan kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.